Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak kembang kol. Untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kembang kol secukupnya. Kemudian untuk campuran, di sini saya menggunakan wortel secukupnya. Lalu 1 paha ayam. Nah, ini teman-teman, di sini itu ya. Sayurnya ada tanahnya ya. Ini tanah ya, tanah merah atau tanah lempung ya. Nah, seperti ini. Potong sesuai selera saja. Nah, ini teman-teman, di sini saya potongnya seperti ini ya. Kemudian rendam sayur di air ya teman-teman. Untuk air boleh asal kelem saja atau lebih. Lalu tambahkan sedikit garam atau sesuai selera ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 sendok teh garam. Kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air. Rendam sayur kembang kol kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan sayur ya teman-teman. Karena sayur kadangkala ada ulat, ada debu, ada bakteri, tanah ataupun pasir yang kita tidak tahu ya. Nah, cara membersihkannya seperti ini. Bagi teman-teman yang tidak suka ya, silahkan dicuci langsung saja, dimasak itu juga enak ya, rasa kurang lebih juga sama. Nah, setelah direndam dengan air garam kurang lebih 15 menit sampai 20 menit, kemudian jangan lupa untuk dicuci dengan air bersih ya teman-teman. Lalu untuk paha ayam ya teman-teman, untuk paha ayam buangkan tulangnya. Nah, ini teman-teman, untuk paha ayam tulang sudah terbuang ya. Kemudian potong sesuai selera. Kali ini saya mau sekalian kulitnya ya teman-teman. Jadi sekalian kulitnya, tapi nanti untuk kulit juga tidak saya makan ya. Ingat ya teman-teman, jaga kesehatan. Untuk makan kulit ayam itu kurang bagus ya, karena lemak. Kemudian taruh di satu tempat. Kemudian bumbui dengan garam kurang lebih 1/4 sendok teh, 1/4 sendok teh gula pasir, sedikit merica bubuk, 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok teh air jahe, tambahkan saja. Kemudian diaduk rata. Ini bumbunya tidak terlalu banyak ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti masih ada bumbu yang lain. Nah, setelah diaduk rata, kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak goreng. Diaduk rata. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman, bumbunya disesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Nah, paha ayam yang sudah dibumbui kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Kupas wortel. Untuk wortel di sini saya menggunakan sedikit saja ya teman-teman, atau sesuai selera ya. Ini saya kupas seperti ini ya. Bagi teman-teman yang tidak suka dikupas, silahkan langsung dipotong saja. Nah, untuk wortel potong sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya potongnya tipis-tipis saja. Nah, seperti ini. Kemudian siapkan untuk bumbu tumis ya teman-teman, atau bumbu kasar. Nah, di sini saya menggunakan beberapa potong jahe. Di sini ada 4 potong jahe. Nah, kemudian ada 4 siung bawang putih, lalu 1/4 bawang bombay. Potong bawang bombay sesuai selera saja. Untuk bawang bombay bagi teman-teman yang tidak suka ya, silahkan di skip atau boleh diganti dengan bawang merah. Kemudian untuk bawang putih saya geprek saja. Nah, bagi teman-teman yang suka pedas ya, silahkan ditambahkan cabai rawit karena di sini saya takut dengan rasa pedas.
Nah, ini saya geprek saja seperti ini. Untuk teman-teman sesuai selera masing-masing. Kemudian di satu mangkok siapkan bumbu ya teman-teman, tambahkan kurang lebih 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam, sedikit merica bubuk atau secukupnya, kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok makan minyak wijen, lalu tambahkan sedikit air, atau untuk air dikira-kira saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Diaduk rata, kemudian siap untuk masak. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Untuk sayur seperti biasa, didihkan air, lalu tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan sedikit minyak goreng atau sesuai selera ya. Ini disesuaikan saja. Bagi teman-teman yang tidak suka boleh di skip. Kemudian diaduk rata, biarkan garam larut bersama air dan biarkan air pelan-pelan mendidih. Nah, setelah air mendidih kemudian masukkan sayur. Nah, ini untuk air saya asal tenggelam saja ya teman-teman. Ini kurang sedikit, kurang tenggelam ya, tapi tidak apa-apa karena untuk sayur juga cepat saja. Kemudian sekalian masukkan wortel. Untuk wortel jangan dikomplain lagi ya teman-teman, karena untuk wortel Indonesia sama wortel Hongkong itu beda ya. Kalau wortel Hongkong itu ya, itu cepat lunak ya, cepat lembek. Dan ini ditaruh di air mendidih sebentar saja cepat lembek. Dan untuk sayur saya maunya itu ya teman-teman, yang itu ya, makan sayur yang agak bersuara, tidak terlalu lembek. Saya sukanya ya, jadi vitaminnya itu tetap masih utuh ya, tidak pergi. Tapi bagi teman-teman yang suka lembek silahkan direbus agak lama ya teman-teman. Nah, ini seperti ini saja kurang lebih sudah cukup ya, asal bau air mendidih masuk, kemudian 1 menit diangkat sudah boleh lah ya teman-teman, sesuai selera saja. Nah, begini saja kurang lebih saya angkat. Ini kalau masakin untuk anak kecil juga beda ya teman-teman, harus agak lembek ya. Nah, ini teman-teman, kemudian panaskan minyak secukupnya ya. Ini di sini saya sengaja menggunakan minyak yang agak lebih. Nah, kemudian setelah minyak panas, goreng ayam. Diaduk rata. Ini jangan digoreng terlalu lama ya teman-teman, sebentar saja. Nah, diaduk agak cepat. Nah, seperti ini. Kira-kira setengah matang, kemudian langsung saja diangkat. Nah, ini teman-teman, ini belum matang ya, kurang lebih setengah matang. Kenapa saya masaknya harus digoreng dengan minyak yang banyak? Ini kalau di Hongkong namanya cayao. Nah, dengan cara masak seperti ini, daging ayam akan lembut banget ya teman-teman. Kalau di restoran biasanya cara masaknya seperti ini ya. Untuk teman-teman sesuai selera saja. Untuk wajan tidak usah dicuci. Nah, ini minyak sudah panas, lalu tumis bawang bombay, bawang putih, dan masukkan sekalian jahe. Diaduk ya, ditumis hingga layu dan bau harum. Ini untuk menumis bawang putih dan jahe boleh didahulukan ya teman-teman, atau ditumis bareng seperti ini ya, sesuai selera saja. Nah, semua bumbu sudah ditumis harum ya, dan bawang bombay pun juga sudah layu. Kemudian masukkan daging ayam, ditumis sebentar ya teman-teman, karena ayam di sini itu juga matangnya cepat saja. Nah, setelah ditumis sebentar lalu masukkan sayuran, kemudian sekalian masukkan bumbu yang sudah disiapkan. Nah, lalu diaduk rata.
gunakan api besar ya teman-teman. Nah, jangan lupa tes rasa ya teman-teman, apa yang kurang silahkan ditambahkan. Bagi teman-teman yang suka pedas ya, silahkan ditambahkan cabai rawit, dan bagi teman-teman yang suka penyedap rasa, silahkan ditambahkan. Jangan lupa apinya besar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sekira bumbu sudah pas, rasa sudah oke ya, kemudian siap untuk diangkat. Taruh di satu piring. Nah, itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja. Resep sayur kembang kol ditumis dengan paha ayam ditambah dengan wortel. Resep yang simple, mudah, yang pasti juga enak. Nah, resep ini dijamin keluarga suka ya teman-teman. Anak-anak pastinya juga suka karena tidak pedas. Resep yang simple, mudah, dan enak. Cara buatnya juga cepat ya teman-teman. Untuk bumbu disesuaikan saja sesuai selera masing-masing. Resep ini kalau di Hongkong sudah menu restoran ya. Kalau teman-teman di restoran Hongkong pesannya adalah Ye Choi Fa Chow Kai. Nah, nanti teman-teman akan dikasih seperti ini. Untuk wortel jangan dikomplain lagi ya teman-teman, karena untuk wortel di Hongkong dengan wortel di Indonesia itu tidak sama. Terus terang, waktu saya di Indonesia saya tidak pernah masak, jadi sedikit banyak saya tidak tahu sayuran Indonesia ya. Saya juga kurang tahu nama-nama sayur di Indonesia. Jadi untuk teman-teman, saya mohon harap maklum, jangan dikomplain lagi ya. Sekali lagi, jangan dikomplain lagi tentang wortel. Saya sudah terangkan untuk masak ya, untuk masak sesuai selera masing-masing. Untuk cara saya, kalau suka silahkan diikuti, kalau tidak suka juga tidak apa-apa, karena semua orang itu mempunyai trik atau cara masak yang berbeda. Bumbu pun juga berbeda ya teman-teman. Intinya sesuai selera masing-masing. Nah, jangan lupa resepnya dicoba ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak, dan terima kasih yang sudah memahami ataupun bisa memaklumi cara masak saya ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa resepnya di-share untuk teman-teman semuanya.